Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwah Channel. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang 3 materi soal yang harus segera dikuasai guru honorer. Prediksi materi ini bakal naik dalam bentuk soal itu 80% teman-teman ya. Jadi teman-teman guru honorer harus nonton sekarang. Nah, jadi judul hashtagnya adalah prediksi 80% untuk ujian P3K ya. Jadi 3 materi soal yang harus segera dikuasai oleh guru-guru honorer, prediksi 80% untuk ujian P3K. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya saja. Yang pertama itu behavioristik atau perilaku manusia. Jadi di sini yang kita pelajarin pertama itu adalah teori belajar ya. Jadi yang pertama itu adalah teori belajar. Jadi ini teori belajar selalu naik juga teman-teman ya, baik itu di ujian CPNS, P3K 2019 ataupun di PPG 2019 dan 2020 ya kalau tidak salah untuk PPG. Jadi secara otomatis di P3K 2021 untuk teori belajar ini sangat rawan teman-teman ya, sangat rawan untuk masuk ujian. Jadi untuk teori belajar admin klasifikasikan yang harus teman-teman kalau perlu hafal, pahami ya, dan minimal ya intinya kuasai bagaimanapun caranya. Teman-teman kuasai itu ada 5 teori belajar. Yang pertama teori behavioristik, teori sibernetik, teori konstruktivistik, teori kognitivistik, dan teori humanistik. Sebentar malam teman-teman ada videonya untuk ini yang khusus soalnya ya. Jadi untuk hari ini materinya saya dulu. Jadi teman-teman jangan ketinggalan juga untuk video soalnya nanti. Jadi humanistik itu artinya aktualisasi diri atau manusia ideal. Human berarti manusia teman-teman ya. Kognitivistik berarti proses yang terjadi dalam akal pikiran. Berarti kognitif itu berkaitan dengan akal pikiran atau ilmu pengetahuan ya. Kemudian konstruktivistik itu proses menggali, membangun pengetahuan atau aktualisasi diri. Kemudian ada sibernetik adalah informasi, pengendalian dan sistem, dan behavioristik perilaku manusia atau tingkah laku manusia teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami ini 5 teori belajar. Pasti ya, pasti kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu ya sekitar 80% teman-teman ya naik di ujian ya. Oke, dalam bentuk soal tentunya. Kita lanjut ke materi yang kedua yang harus teman-teman kuasai sekarang. Yang kedua itu adalah tipe belajar teman-teman ya. Selain teori belajar ada juga tipe belajar. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Karena ini ada pakar yang sangat terkenal yaitu teori Habermas ya. Jadi teori belajar menurut Habermas itu ada 3. Yang pertama itu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Nah, kira-kira teman-teman ya, yang belajar teknis itu apa? Belajar teknis itu adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan alam, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi belajar teknis itu belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan alam. Kemudian belajar praktis adalah belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan sosial ya, seperti itu ya. Jadi berarti kalau berinteraksi praktis itu berarti kita berinteraksi dengan sesama warga ya, berarti sama manusia kita berinteraksi. Kalau belajar teknis berarti berinteraksi dengan alam. Jadi itu bedanya, bedakan belajar teknis dengan belajar praktis teman-teman ya. Belajar teknis itu berarti berinteraksi dengan alam, sedangkan belajar praktis itu berinteraksi dengan manusia, karena di situ ada kata lingkungan sosial. Kemudian belajar emansipatoris itu adalah belajar mencapai pemahaman dan kesadaran teman-teman ya tentang perubahan kultural suatu lingkungan ya. Jadi teman-teman harus pahami ini ya. Jadi belajar emansipatoris itu mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan kultur suatu lingkungan. Jadi salah satunya nanti ini bisa masuk di ujian teman. Bisa saja masuk di ujian sekitar 80% prediksi admin teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Berikutnya di sini adalah desain atau perangkat pembelajaran ya. Jadi yang ketiga sekaligus yang terakhir untuk hari ini materi pembahasan yang cukup penting yang harus teman-teman kuasai yaitu adalah desain dan perangkat pembelajaran selain teori belajar dan tipe belajar teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman harus bisa menyebutkan komponen-komponen prota atau program tahunan ya. Ini pada RPP ya, program tahunan. Kemudian teman-teman harus bisa menyebutkan juga komponen dari program semester. Nah, kebetulan admin di sini sudah merangkum ya untuk komponen prota dan komponen program semester. Teman-teman silakan perhatikan di sini. Itu kalau prota itu berarti ada identitas, satuan pendidikan,
kelas, tahun pelajaran, kemudian mata pelajaran, format isian, tema, subtema, dan alokasi waktu. Sedangkan program semester itu adalah identitas, kemudian satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran, mata pelajaran, format isian, tema, subtema, alokasi waktu, minggu efektif, dan keterangan. Jadi teman-teman ini wajib bisa membedakan komponen prota dan komponen program semester seperti itu ya. Dan harus mengetahui komponen prota, komponen program semester yang keduanya masuk apakah di prota atau di semester. Nah, di sini ada tentunya kelas ya dan tahun pelajaran, mata pelajaran ya, format isian ya, seperti itu. Ada tema, kemudian tema ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman intinya kuasai komponen prota, kuasai komponen program semester. Insya Allah teman-teman akan bisa menjawab untuk desain dan program desain dan perangkat pembelajaran. Insya Allah sebentar ada materinya ini, materi dalam bentuk soal teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini yang teman-teman harus pelajari lagi adalah tentang komponen-komponen RPP atau bagian-bagian RPP. Cukup teman-teman pahami secara singkat tentang bagian-bagian RPP. Bagian-bagian RPP itu mulai dari identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah dan penilaian hasil belajar. Itu adalah komponen RPP teman-teman ya, harus teman-teman kuasai. Seperti itu. Ini masih. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya teman-teman itu harus pahami adalah komponen-komponen silabus ya. Komponen-komponen silabus itu mulai dari identitas mata pelajaran, kemudian ada identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian dan alokasi waktu ya. Jadi teman-teman harus bisa minimal ya menyebutkan secara singkat tentang komponen-komponen yang ada di dalam silabus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali yang harus teman-teman pelajari mulai dari desain pembelajaran itu berarti berkaitan dengan RPP, kemudian program semester, program tahunan dengan silabus ya, seperti itu. Kemudian ada teori belajar yang harus teman-teman kuasai juga dan tentunya tipe-tipe belajar seperti itu. Jika teman-teman sudah kuasai yang ketiga ini yang admin bahas sekarang, nanti teman-teman akan mendapatkan soal-soal yang akan admin bahas lagi ya, dan insya Allah itu bisa naik juga di ujian P3K-nya nantinya. Nah, semoga teman-teman bisa lulus semua ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.